Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indah Fitriani, NIM 2021103703111023 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan data, informasi dan sistem informasi, serta internet. Yang pertama, pengenalan data, informasi, dan sistem informasi. Data. Data ada beberapa pengertian data. Yang pertama, menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Yang kedua, dari sudut pandang bisnis, terdapat pengertian data bisnis, yaitu business data is an organization's description of things or resource and event or transactions that it faces. Dalam hal ini merupakan deskripsi organisasi tentang suatu resource dan kejadian transactions yang terjadi. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan data adalah bahan baku informasi atau bahasa matematikal dan simbol-simbol pengganti lain yang disepakati oleh umum dalam menggambarkan objek manusia. Atau dengan kata lain, data merupakan kenyataan apa adanya. Yang kedua, kemudian selanjutnya sistem informasi. Dari definisi, sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi teknologi, dan algoritma. Penggunaan dari SI sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau penggunaan dari SI sendiri, atau perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penggunaan proses. Kemudian tujuan sistem informasi. Tujuannya dari pengembangan SI adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi, serta untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai. Maka, kita perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama, data harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi SI bagi bisnis dan usaha akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Kemudian fungsi SI sendiri adalah mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Kemudian yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian contoh dari penerapan sistem informasi sendiri adalah yang pertama, e-commerce. E-commerce termasuk dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, e-learning. E-learning merupakan SI untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data pendidik, dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penerapannya sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, atau untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Kemudian yang ketiga, Fleet Management System. Merupakan SI yang membantu proses monitoring armada logistik dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Biasanya FMS ini atau Fleet Management System ini menggunakan fitur deteksi berdasarkan lokasi dengan menggunakan bantuan GPS atau Global Positioning System. Yang keempat, Knowledge Work System. Berikutnya,
Knowledge Work System ini sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan, kemudian informasi diolah sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna untuk memecahkan sebuah masalah dengan tepat. Kemudian materi yang kedua yaitu internet yang berisi definisi, sejarah, perkembangan teknologi, dan internet nowadays. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet dengan internet working menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onowe Purbo, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Kemudian yang kedua, sejarah internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Kemudian sekitar tahun 1986 didirikanlah NSFNET atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan Internet yang mendaftarkan nama domain dari pabrik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Kemudian yang selanjutnya perkembangan internet. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru saat ini adalah 5G. Tentunya, untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan yang terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, internet nowadays. Di era sekarang ini hampir semua orang menggunakan internet. Mengapa demikian? Karena seiring berkembangnya teknologi, semua dapat diakses dengan mudah, seperti berkomunikasi dengan saudara, teman, rekan kerja yang sedang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri dengan menggunakan media sosial. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dengan mudah melalui media sosial juga. Tetapi di balik sisi positif tersebut ada sisi negatif dari internet, yaitu banyak orang yang menyalahgunakan internet. Contohnya,
membaca akun-akun pemerintahan, membuat berita-berita hoaks, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita sebagai salah satu pengguna internet harus berhati-hati dalam menggunakannya serta harus bijak dalam penggunaannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.